Oke Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Terima kasih untuk Sobat Waras yang sudah like, komen, dan share video ini. Kalian semua luar biasa. Dan terima kasih juga untuk supportnya ya, untuk pembangunan rumah ibadah kami. Puji Tuhan, saya informasikan dulu saldo. Saat ini masih tersisa Rp4.689.341 ya. Eh, dan total uang ya, yang sudah kita gunakan untuk pembangunan gereja ini lebih kurang sudah 125 juta, itu baru fondasi saja. Dan untuk lengkapnya Sobat Waras bisa lihat video yang sudah saya tayangkan tadi pagi ya. Dan puji Tuhan Sobat Waras, ini semua karena dukungan Sobat Waras, sehingga pembangunan rumah ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Dan bagi Sobat Waras yang ingin membantu kami, langsung saja mengirimkan donasi ke rekening yayasan yang ada di layar kaca ya Sobat ya. Ya, dan kalau memang, sabar ya, saya tunjukkan dulu foto ini ya, foto pembangunan yang saat ini ya, supaya lebih detail. Ya, saya tunjukkan dulu fotonya. Ah, oke. Ya, ini Sobat, kondisi saat ini ya. Jadi fondasinya sudah hampir rampung. Oh, lambat loading ini ya. Ya, jadi fondasinya sudah hampir rampung. Sabar loadingnya ini ya. Ya, ini fondasinya sudah hampir rampung, jadi memang tinggi sekali ya, tinggi sekali fondasinya ini. Dari dalam tanah tadi saya tanya tukangnya itu dari dasar tanah, paling dasar ya, itu sekitar 2,80 meter ya. Ya memang tanahnya ini kita dapat murah, cuma 25 juta, cuman memang, fondasinya yang kita harus buat lebih tinggi, karena tanah yang di pinggir jalan, jalan poros itu sudah susah kita dapat, ya karena rata-rata sudah pemukiman warga. Ini tanah dekat jembatan, ya. Kalau tanah yang agak tinggi itu harganya memang sudah mahal, udah sampai 150 juta, 200 juta, itu ukuran nggak terlalu besar ya. Jadi kita ambil yang harganya 25 juta, tapi, ya kita harus buang, memakai banyak anggaran untuk, membangun ya. Jadi ini semua fondasi sudah hampir selesai, tinggal teras lagi ya. Ini, Sobat Waras, untuk info saldo saat ini masih sisa 4 juta. Kalau minggu ini, minggu depan ya, minggu depan saldonya bertambah, maka pembangunan akan kita lanjutkan. Saldonya ya kita akan, istirahat sejenak ya, karena memang, eee, ya untuk material sebenarnya sudah, untuk material kita batu sudah cukup, pasir paling tambah 1 red lagi, dan semen. Semen itu yang harus kita tambah. Dan juga untuk ongkos orang kerja. Kalau besi, batu sudah cukup semua ya, tinggal pasti 1 red lagi, itu 1 rednya 2 juta, 1.250.000 ya, dan semen 1 sak 80.000, mahal ya di desa seperti ini ya. Oke, itu dulu informasi yang dapat saya sampaikan kepada Sobat Waras. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus ya akan selalu memberkati apa yang sudah, Sobat Waras tabur. Ya, ini kita akan bahas hari ini terkait dengan wisata seks halal. Ini nggak kelar-kelar ya, udah dari berapa tahun lalu informasi ini viral, tapi belum kelar-kelar ya. Ini belum kelar-kelar kawan-kawan, ini dimuat lagi, pada 15 Agustus 2022 lalu ya. Wisata seks halal nikahi janda beberapa saat di puncak. Ya, tujuan turis-turis mancanegara ini mencuri perhatian. Ya, selain berita ini dimuat 15 Agustus, muncul lagi berita yang mirip, ya, itu dimuatnya kan. Ternyata baru dimuat kemarin. Ini dia. Begini proses, ya, kawin kontrak orang Arab di puncak. Benarkah banyak wanita yang trauma? Coba kita lihat dulu video apa berita yang pertama ini ya.
saya nggak tahu ya, mereka kalau tentang para kadrun ini ya, kalau tentang budaya Indonesia, wayang, ya pakaian, mereka protes, ya mereka haram-haramkan. Tapi terkait wisata seks halal ini kok nggak ada yang komentar saya dengar ya. Kok pada diam-diam aja mereka ini. Ada apa sebenarnya ini ya? Ini dimuat oleh oleh Paragram 1 September 2022. Ya, begini proses kawin kontrak orang Arab di Puncak. Benarkah banyak wanita yang trauma? Ya ini kawan-kawan. Jadi orang-orang Arab ini ya datang ke Indonesia bukan hanya sekedar wisata, tapi juga ada wisata seks halalnya ya. Saya heran kok bisa ada seks halal ya. Seperti apa ya? Ya, banyak orang Arab yang datang ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Gosipnya bisnis kawin kontrak di daerah wisata terkenal itu sudah dibicarakan orang sejak beberapa tahun lalu. Ya, jadi sudah dari beberapa tahun lalu lah, bahkan dari 2000-an, 2010, 11. Ya sampai hari ini kok nggak kelar-kelar dia. Ya, sepertinya mereka ini dilindungi. Ya, apakah karena mereka ini Arab ya, jadi mereka sangat dihormati bangsa ini. Pria Arab datang ke Indonesia untuk melakukan pernikahan kontrak dengan wanita lokal. Namanya kawin kontrak tentu saja, durasi pernikahan tak lama. Ya, di kawasan Puncak ada dua kampung yang terkenal sering dikunjungi pria Arab, yakni Kampung Warung Kaleng dan Kampung Ciburial. Beberapa warga dua kampung itu akan memberikan rekomendasi kepada orang Arab yang datang terkait siapa saja wanita-wanita lokal yang bisa dijadikan istri kontrak orang Arab. Ya, jadi luar biasa ini kawan-kawan ya. Bagi turis yang ingin melakukan pernikahan kontrak, diwajibkan untuk melakukan negosiasi dulu dengan wanita yang ingin dinikahinya. Termasuk apakah ada uang yang nantinya akan dibayarkan selama proses nikah berlangsung. Wah, maunya yang gratis juga si Arab-Arab. Wah, Arab-Arab ini ya, nggak mau bayar dia ya. Nanya nanya duit lagi, iya duit lah. Ini kawin kontrak ini kan sebenarnya bukan karena cinta, ini memang karena nafsu dan uang ini ya. Yang melansir dari JPNN ya, kalau yang namanya kawin kontrak berarti ada prosesinya kah? Prosesi agamanya kah? Entahlah ya. Melansir dari JPNN ya, Sandra bukan nama sebenarnya mengaku trauma melakukan nikah kontrak. Ya, trauma dia ya melakukan nikah kontrak. Bayangkan ini ya. Ini Puncak Bogor ini ya, toko dini, ada bahasa Arabnya juga ya. Aduh aduh ya. Di sebelahnya pangkas rambut, ya. Luar biasa, udah kayak Arab saja di Bogor ini ya, di Puncak Bogor ini ya. Iya, Sandra kawin kontrak dengan seorang pria Arab. Dari segi komunikasi saja mereka tidak bisa nyambung karena perbedaan bahasa. Masih takut aja. Apalagi ya, saya enggak mengerti bahasanya. Jadi kalau Megu ya gitu aja, kata Sandra. Menurutnya sekarang proses kawin kontrak sudah jarang ya terjadi di Puncak. Ya, kabarnya banyak wanita setempat yang trauma. Oh, ya jadi kawin kontraknya jarang karena alasan trauma. Ya, kabarnya banyak wanita setempat yang trauma melakukan kawin kontrak dengan pria Arab. Dibandingkan melakukan pernikahan kontrak, mereka memilih untuk menjadi pekerja seks yang melayani tamu-tamu untuk melakukan hubungan badan atau sekedar bekerja di hiburan malam di kawasan Puncak. Oh, saya kira kawin kontraknya sudah nggak ada karena dilarang pemerintah ya. Ya, tapi rupanya mereka cuma karena trauma. Ya, cuma karena trauma dengan kawin kontrak, justru mereka memilih untuk jadi PSK ya. Ini pemerintah kemana aja ini kawan-kawan ya? Saya bingung. MUI kemana aja ini ya? Orang Arab datang ke Puncak tidak hanya untuk melakukan kawin kontrak. Salah satunya adalah ingin menghibur berlibur. Ya, udara sejuk khas Puncak, ya. Dataran tinggi ternyata membuat orang Arab senang tinggal berlama-lama di sana. Para orang Arab sudah mendapatkan informasi dari kerabat bahkan orang Indonesia yang bekerja di Arab. Ya iyalah, gimana enggak enak di Bogor, udaranya segar ya kan. Wanitanya ada. Waduh, segar lah ya si Arab-Arab
ini ya, mereka ya, para TKI dan TKW menceritakan kepada majikan dan orang Arab lainnya, jika di Indonesia ada daerah sejuk yang sering didatangi orang Arab sejak dulu, yakni Puncak. Orang Arab yang diberitahu pun penasaran dan ingin mendatangi Puncak untuk berlibur ya, Puncak ya. Macam-macam puncak ini mereka nikmatinya. Udara sejuk Puncak ya tentu berbeda dengan kondisi cuaca di Arab Saudi dengan negara Timur Tengah lain yang cukup panas dan gersang. Belum lagi Puncak ya menyajikan pemandangan indah sehingga orang Arab pun kagum dengan keindahan alam Puncak. Setiap tahunnya banyak orang Arab yang datang ke Puncak ya. Jadi mereka benar-benar double. Ya segar dengan udaranya, ya alamnya juga bikin segar. Ya uh, dijual di sana ya, sehingga ada istilahnya kawin kontrak. Wah ini perbuatan siapa ini ya? Bahkan ini dimuat 15 Agustus ya kemarin ya, 2 hari sebelum kemerdekaan ya. Wisata seks halal ya, nikahi janda beberapa saat di Puncak. Kenapa dikatakan halal? Berarti dihalalin dulu, baru dijrot gitu kah kira-kira? Ya, tujuan terus-terus negara ini mencuri perhatian. Dimuat oleh Stylo 15 Agustus 2022 ya. Ya, wisata seks halal nikahi janda beberapa saat di Puncak. Tujuan turis-turis mancanegara ini mencuri perhatian oleh Stilo Indonesia. Negara Indonesia sedang gencar-gencarnya memangkas tempat lokalisasi yang tersebar di kota-kota besar. Contohnya beberapa tahun silam, Doli dan SK, tempat legendaris tersebut akhirnya ditutup oleh pemerintah. Mereka yang pernah bekerja di lingkungan area lokalisasi diberi aneka pelatihan agar bisa bekerja dengan layak. Setelah tempat-tempat legendaris tersebut ditutup, ada lagi persoalan yang mengejutkan yang ditemukan di Bogor. Tak main-main, embel wisata seks halal di Bogor ya tersemat pada tempat ini. Wah ya, wisata. Mungkin karena ada wisata seks halal ini, ada kata halal ini kali ya. Pertanyaan saya, halal ini mereka dapat dari mana kah? Apakah kata halal ini mereka apakah ini stempel yang diberikan oleh MUI atau gimana sebenarnya? Ya karena kita tahu kan stempel halal kan datanya dari MUI, tapi sekarang sih sudah diambil alih oleh Kemenak. Nah, ini yang kasih stempel halal ini sebenarnya MUI atau Kemenak ini? Karena ada embel wisata halal loh. Seharusnya ini Kemenak atau MUI tersinggung dong. Masa sih ada stempel embel wisata seks halal gitu loh. Kira-kira cuan dari sini berapa ke Kemenak atau ke MUI? Apakah ada? Ya, kenapa dibilang wisata seks halal? Ya, mengutip dari Tribun Bogor, Sabtu 15 bulan 2 2020, hal itu terungkap dari sebuah video yang beredar di Puncak Bogor hingga internasional. Karopenmas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono menjelaskan terbongkarnya kasus yang TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Ini berawal dari video YouTube berbahasa Inggris. Wah, bayangkan. Intelijen kita kok taunya dari video YouTube berbahasa Inggris sih? Ke apa sih kerjanya intelijen kita selama ini? Ya sampai dapat informasinya justru dari orang luar ya, orang luar yang lebih tahu daripada kita sendiri. Gimana ini? Video tersebut menawarkan adanya wisata seks halal di Puncak Bogor. Video ini beredar ke internasional, bahkan ada testimoninya dan korban dan pelaku. Katanya dikutip dari Tribun News. Ya, mengetahui hal ini, polisi tak tinggal diam dan melakukan penyidikan. Dari hasil penyidikan ada 5 orang yang ditangkap. Kelima orang itu memiliki peran berbeda. Argo mengatakan NN dan OK berperan sebagai penyedia perempuan. Kawan-kawan. Ya. Sementara HS berperan sebagai penyedia laki-laki, warga negara Arab yang menjadi pelanggannya. Jadi memang sudah sangat terorganisir ya. Setelah semua tersedia, DO berperan untuk membawa korban untuk diboking. Ya. Lalu sedangkan AA berperan untuk
pemesanan dan pembayaran perempuan untuk di-booking. Lebih lanjut, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo. Wah, ini Ferdy Sambo ya. Waktu itu masih aktif ya. Mengatakan para tersangka menggunakan modus melalui booking out, kawin kontrak, dan short time. Ya, menyoal video testimoni wisata seks halal Puncak Bogor ini ternyata sudah menjadi perbincangan beberapa bulan lalu. Meski demikian, setelah ditelusuri ternyata video itu dibuat 8 tahun lalu. Ya, jadi Ferdy Sambo masih masuk ya mengungkap kasus ini karena ini terjadi ini ya sebelum Ferdy Sambo jadi tersangka ya. Bahkan dari tanggal 15 bulan 2 ya, bulan 2 ya. Meski demikian setelah ditelusuri ternyata video itu dibuat 8 tahun lalu, bayangkan. Videonya sudah 8 tahun lalu. Baru tahun ini polisi sadar. Ya, sudah berapa ribu korban coba sejak 8 tahun lalu. Video berdurasi 3,33 menit tersebut diproduksi media asing Prancis dengan menggunakan bahasa Inggris. Pertama kali diunggah di internet pada tahun 2011 dengan judul Indonesia Halal Seks. Ya, coba nanti kita cari ya. Kita cari ini ya, kawan-kawan, video ini. Ya, kemudian diunggah kembali oleh warganet pada 2013 dengan judul Traveling to Halal. Coba kita cari juga ini ya. Saya coba cari di YouTube ya. Kita cari di YouTube. Ya, mudah-mudahan masih ada ya. Ya, nanti saya tampilkan. Video ini menampilkan pekerja seks komersial Indonesia di Jakarta dimintai tanggapan terkait turis seks asal Timur Tengah. Wah, ini dia ya. Ya, heran hal demikian PA212 dan kroni-kroninya diam, pura-pura tidak tahu. Halal dan haram sesuai kepentingan. Itu halal asal seiman, bro. MUI tahu kasus ini tidak? Apa pura-pura tidak tahu? Ya, entahlah ya. Ya, kawan-kawan silakan berikan komentar. Saya coba lihat dulu. Singkat aja, coba kita lihat video ini, sobat. Oh, ini ya. Ini ada ya. Beritanya banyak ini ya. Saudi's traveling hot for halal sex to Indonesia. Wisata prostitusi halal di Puncak Bogor. Wah. Jadi kawan-kawan, videonya ada. Ya, ini salah satu pemandangan unik wisata Puncak Bogor. Coba kita lihat, tapi ini saya nggak keluarin suaranya ya. Wah, ini berhijab ini ya. Asik ya. Asik sekali ya mereka joget-joget seperti itu ya. Ya kawan-kawan, inilah ya yang disebut dengan halal-halalnya ya. Ya, coba kita lihat video yang lain. Ya. Night has fallen. Ini bahasa Inggris ini ya. Ya, ini bahasa Inggris ini. The Delilah tourists. Like Saudi men. I don't really like. Maybe it's because Saudi men have more money. Tonight she's off to. Ya, saya nggak panjang-panjang, kawan-kawan lihat aja videonya langsung. Ya, itulah yang terjadi di Indonesia. Sudah bertahun-tahun tapi tidak selesai-selesai. Ada apa? Ya, semoga berita ini sampai ya kepada pemerintah kita supaya bangsa kita ini semakin baiklah ya, dan juga kepada kadun-kadun yang suka sekali ya merusak budaya Indonesia, ya urus dululah ya budaya kalian yang merusak bangsa ini. Oke, salam waras dan salam sejahtera untuk semua.